Smart Listener menjadi seorang pengusaha tentu pernah merasakan kegagalan ya. Ini seperti sebuah titik balik ya kadang, karena kegagalan ini adalah bahan bakar yang paling ampuh untuk menempa seseorang itu akhirnya menjadi lebih kuat ya. Dan sore hari ini Smart Listener di Senin Inspirasi kembali saya menghadirkan salah seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang ya, berbagi inspirasi tentunya. Dan ya di sore ini Smart Listener saya menghadirkan salah seorang pelaku UMKM yang tentunya pernah merasakan kegagalan ya berulang kali, tapi akhirnya itu bisa survive dan bisa berhasil seperti saat ini. Dan untuk sore hari ini Smart Listener kita sudah kedatangan tamu spesial. Saya perkenalkan dulu. Sore hari ini kita sudah bersama dengan Muhammad Buhari Muslim ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya? Tadi gimana perjalanannya dari ya, walaupun sempat macet ya? Macet, tapi Allah memudahkan ya. Ini ujung pukul ujung ya, tapi alhamdulillah ya sudah datang ke studio untuk sore hari ini. Tentunya kita akan berbagi inspirasi ya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, untuk sore hari ini kita akan 1 jam ke depan ya. Saya manggilnya Buhari aja ya. Dan ya Smart Listener sepertinya yang diinformasikan pada saat kita off air tadi ya, bahwa untuk bisa seperti saat ini tentunya ini merupakan langkah yang tidak mudah gitu ya. Ini melalui berbagai rintangan ya. Mungkin bisa cerita sedikit dong Bu Hari, seperti apa akhirnya ya bahwa saat ini untuk menjadi salah seorang pelaku UMKM yang saat ini juga mempunyai usaha ya, itu dengan merek atau brand Kepa Chicken ya. Dan kalau Anda melihat nih Smart Listener ya, untuk sore hari ini Anda bisa melihat ya di display kita menampilkan ini berbagai varian masakan yang ayam ya, yang itu diciptakan ataupun diolah oleh Buhari ya. Ini ada berbagai macam varian ya, tapi kita akan ngobrol sebentar ya Buhari. Mungkin di awalnya ya, tadi seperti yang diinformasikan bahwa pernah mengalami kegagalan dan akhirnya bisa survive seperti saat ini. Bisa cerita sedikit Buhari? Iya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim ya, selamat sore semuanya. Ya. Ya, tentu kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala kan pertemuan kita kali ini. Semoga dengan bertemunya kita kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama ya. Baik, kalau simpel saja sih, tidak ada orang yang bisa berhasil dalam 1 kali pukul. Ya. Tidak ada, hampir tidak ada di muka bumi ini yang orang berjuang sekali mencoba langsung berhasil. Awalnya nih ya, ini kan langsung bergerak ya di usaha kuliner begitu. Memang pilihan untuk berusaha awalnya, apakah pernah bekerja kantoran juga atau seperti apa? Oh iya, saya dulu ini hasil dari hijrah saya. Oh, hasil dari hijrah. Jadi saya dulu sempat jual beli mobil bekas, jual beli handphone. Ya, lumayan besar juga. Semua profesi berarti sudah dicoba gitu ya. Iya, memang lebih senang ke entrepreneur. Jadi awalnya bisa cerita ya. Jadi apa? Karena mungkin pemasukan banyak, terlena gitu kan, terlena apalagi masih muda, sehingga banyak hal-hal yang tidak diperhatikan. Oke. Pada saat pemasukan yang paling banyak itu di profesi apa? Ya, saya jual beli itu. Jual beli mobil ya. Bisa kita omset itu kurang lebih, kalau memang lagi lancar-lancarnya pada saat itu ya, pada saat kurang lebih tahun 2013 itu kita bisa sampai 600 juta per bulan omset. Jadi kalau untungnya ya paling kurang lebih 8-10%. 8-10% marginnya. Namun ya itu setiap satu kendaraan gitu ya? Enggak, satu bulan perputaran gitu kan. Jadi yang masuk tidak dikelola dengan baik.
jadi mobil, jadi jam tangan, jadi sepatu, ya, jadi konsumtif ya, konsumtif jadinya. Padahal kan kalau kita bisnis namanya feed the beast, kita kasih makan beast kita. Beast itu monster kita, monster kita bisnis kita harusnya. Tapi ya ini pelajaran bagi dari saya untuk kita semua nih. Kaum milenials nih kan sekarang kan lagi marak nih milenials buka usaha. Iya, kan? entrepreneur ya untuk para milenials yang entrepreneur gitu kan. Cuman poin paling penting adalah di keuangan. Kalau bahasa bisnisnya adalah king sales is king, ya kan? Cash of is king, queen. Jadi penjualan itu rajanya, tapi percuma ada penjualan kalau nggak ada cashnya. Nah, terkadang kita mencampur adukan antara kedua itu, cash bisnis kita sama milik kita, sehingga kemana-mana ke mall tinggal gesek, debit, wah padahal ternyata bisnis, modal yang dipakai, ya. Hitungannya kita untung, justru kita rugi, padahal kita pakai untuk konsumtif. Gitu. Kata coach saya sih, kalau bisnis kita mengharuskan kita makan Indomie setiap hari, makan Indomie saja dulu. Begitu. Jadi setelah 2017 saya gagal Kak, ya kan, saya punya titik terendah bahkan minus dalam hidup saya itu, tapi saya bersyukurnya Allah tidak tinggalkan saya. Ya, karena mungkin pada saat itu banyak juga mungkin ada saja orang-orang yang ketika mungkin dalam kondisi tersebut seperti itu depresi, ya kan, hilang arah, ya kan, tidak tahu melampiaskannya bagaimana. Tapi saya bersyukurnya saya semacam kayak dikekang, gitu kan. Saya semakin ternyata ini jalan saya semakin dekat sama Allah. Padahal dulu itu saya bukan orang nakal juga, maksudnya tetap juga sholat, tetap kayak gini juga. Cuman ya mungkin ada sesuatu yang saya lakukan salah dan pasti salah, sehingga Allah tegur dan Allah selamatkan saya dan teguran tersebut. Itu kadang ya biasanya kalau kita terbiasa memegang mempunyai uang banyak dan tiba-tiba tidak ada uang sama sekali, seperti yang diinformasikan bahwa memang itu stres ya. Ya. Jadi pada saat apa yang dilakukan Bu Hari? Ya, saya nggak tahu, pada saat itu saya merasa bahagia. Saya bilang saya dulu uang 10.000 susah saya dapatkan. Jadi betul-betul nihil sama sekali ya. Jadi dulu kan maksudnya sebelum saya berbisnis, kita anak SMA kan, kuliah. Kita kan kalau minta uang pasti sama orang tua. Kalau mau punya uang kan, artinya kita nggak bisa dapatkan uang itu secara sendiri, harus dari orang tua. Nah, ketika kita berbisnis dan jatuh, jadi saya mengatakan nothing tulus, nggak ada yang hilang. Nah, memang itu kan bukan punya saya. Hanya saja yang saya ambil hikmah dari semua itu adalah yang pentingnya kita memanage semuanya. Memanage semuanya. Tidak bisa kita biarkan ini mata melihat apa saja mau dibeli, telinga mendengar apa saja mau dilakukan. Nah, jadi harus memang ada yang tahan. Oke. Jadi pada saat berada di titik yang paling bawah gitu kan, tentu ini menjadi biasanya kalau orang itu kan gagal gitu kan, tidak tahu mau berbuat apa. Kalau Bu Hari sendiri bagaimana? Siapa yang menjadi pencetus untuk penyemangat ya untuk bisa bangkit kembali? Ya, tentu keluarga. Jadi ketika saya bangkrut itu Kak, saya punya hutang. Jadi saya udah bangkrut, saya punya hutang lagi. Ada utangnya juga. Hampir sekitar 500 jutaan saya hutang. Jadi saya tidak punya uang. Bisnis saya hancur, saya tidak punya aset sama sekali lagi. Sisa satu mobil, itu pun mobil leasing. Karena teman saya yang cicil. Teman saya yang masukkan ke pembiayaan gitu kan. Tapi mobil itu sama saya, kan mobil saya memang. Ini besar juga ya, utangnya setengah M ya. Itu digunakan untuk apa saja sehingga mempunyai kewajiban di orang lain? Ada beberapa orang lain yang pinjam. Itu karena kita sudah merasa di atas angin, jadi silakan pakai nama saya. Begitulah, kalau begitu pokoknya hancur, buruk pokoknya. Manajemennya dan sebagainya sangat buruk. Tapi di situ saya coba lebih untuk dekat sama Allah saja. Akhirnya pada satu saat nih, yang saya tidak pernah harapkan sama sekali, kemudian ada langganan HP saya. Beliau adalah seorang anggota polisi di Makassar ini. Dia itu sering, saya cuma 3 kali 4 kali ketemu saja. 3 kali sampai 4 kali ketemu ya. Itu pun seringnya lewat telepon, karena biasa kalau tanya HP spek apa yang bagus gini saya jelaskan. Kan? Jadi terus dia tanya, bagaimana? Kenapa tidak pernah muncul di warkop? Jadi saya betul-betul menghilang Kak. Bahkan orang tua saya tidak tahu saya di mana.
karena saya tidak mau melibatkan orang tua saya atas kesalahan saya. Saya tidak mau melibatkan keluarga saya atas kesalahan. Jadi saya lari, saya ke ngekos. Untung nggak sampai keluar dari Makassar ya. Itu artinya kita melarikan diri dari masalah, Kak. Untung sampai nggak berpikir seperti itu ya, Bu Hari ya. Jadi berusaha untuk ya bertanggung jawab seburuk apapun kondisi kita kan, insya Allah. Ya, pada saat bertemu ya dengan teman yang handphone itu bagaimana? Iya, Masya Allah. Jadi pada saat itu mau maghrib, saya ingat sekali mau maghrib. Maghrib beliau telepon, Bu Hari di mana? Saya bilang saya lagi di kosan, Kak. Saya lagi ngekos. Kalau begitu kita ketemu di Old Town, Veteran itu masih ada Old Town kan. Jadi oke, saya ke sana. Saya naik, pada saat itu naik ojek, karena kalau saya mau naik mobil saya nggak ada uang bensin. Ya ada mobil, tapi nggak ada uang bensin. Ada mobil tapi nggak ada bensin, uang bensin. Separah itu loh hidup saya itu, Masya Allah. Jadi saya ke sana, beliau sudah duduk di situ. Kemudian saya masuk. Pas saya masuk dikeluarkan satu kantong coklat. Kantong, bukan maksudnya kayak kantong berwarna coklat. Yang biasa tempat uang gitu kan, Kak. Dikasih, ya kan? Dikasih. Terus dia bilang kayak gini, ini uang 80 juta. Hah? 80 juta kan? 80 juta? Iya, 80 juta. Ini dia tidak tahu orang tua saya di mana. Ya kan? Saya juga bukan keluarga sama sekali, ya kan? Hanya karena dia pernah beli HP sama saya dan saya layani terus kalau dia butuh konsultasi HP yang mana yang bagus gini. Tapi bisa percaya begitu ya sama Bu Hari. Iya, dia bilang 80 juta, saya pakai jual beli lagi deh. Rezeki yang bagus, kamu bisa lagi bangkit. Masya Allah. Tapi saya tidak punya jaminan, Kak. Saya punya mobil tapi ini pun jaminannya sudah di leasing gitu kan. Dia bilang kenapa? Bilang kau ragu kah? Karena saya percaya. Lebih dekat dengan mic-nya ya. Dia bertanya seolah saya meragukan kenapa dia harus membantu saya gitu kan. Jadi dia marah bilang tidak. Sebenarnya saya ada rezeki. Kepake ini. Terus saya tanya bagaimana cari pengembaliannya. Kalau ada untungmu, kasihkan saja untuk keponakan, maksudnya anak dia kan, keponakannya, maksudnya anak dia berapa ya. Alhamdulillah berapa tahun kemarin sudah lunas, sudah kembali juga anunya. Saya juga udah kasih bagi hasil juga. Jadi itu. Masya Allah. Jadi ya ini kira-kira orang mana, Kak ya? Yang kira-kira yang dikirim ada. Iya. Tanpa biasanya kita juga sudah mengajukan pinjaman kayaknya susah gitu ya. Ini, tapi pada saat itu memang saya tidak mau cari lagi, Kak. Saya sudah kemarin kita kan ketika kita jatuh justru kita berusaha untuk berhutang lagi. Padahal itu sebenarnya langkah yang paling salah. Iya. Oh, ini menjadi masukan juga ya. Jadi kalau kita sudah jatuh terus mencari pinjaman lagi, sebaiknya jangan kita menempuh seperti itu ya. Baik, Bu Hari, ini kita masih di awal ya. Tentunya masih banyak hal yang akan kita bagi ya untuk sore hari ini. Tapi kita akan break dulu ya untuk sesaat. Oh ya, Smart Listener, untuk produk dari Kepacikan ini juga kalau Anda penasaran ya, kami informasikan juga ya, kita live ya, audio visual, jadi di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya untuk sore hari ini. Baik, Bu Hari, kita break dulu ya untuk sesaat, dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan juga silakan live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar.